Sidang kepemilikan 50 butir pil Xanax dengan terdakwa artis Vanessa Angel kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang kali ini mengagendakan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan Vanessa pada sidang sebelumnya. Artis Vanessa Angel hadir sebagai terdakwa dalam sidang kepemilikan 50 butir pil Xanax di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidang kali ini jaksa tetap pada pendiriannya menuntut Vanessa Angel atas kepemilikan Xanax. Sidang lanjutan akan dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda jawaban terdakwa atas tanggapan jaksa penuntut umum. Artis Vanessa Angel sebelumnya mengajukan nota pembelaan. Vanessa dalam pledoinya mengaku menyalahi prosedur membeli pil Xanax di salah satu apotek di Surabaya. Vanessa juga meminta keringanan hukuman atas tuntutan 6 bulan penjara agar bisa kembali berkarir di dunia hiburan untuk membantu perekonomian keluarganya. Pemirsa, polisi masih memburu begal perwira marinir di kawasan Monas, Jakarta. Polisi mencari identitas pelaku dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Pria Parubaya yang belakangan diketahui perwira TNI aktif ini nampak lemas usai terjatuh dari sepeda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Peristiwa bermula ketika korban mengayuh sepeda dari rumah menuju kantornya di Jalan Jenderal Sudirman. Saat tiba di Monas, tiba-tiba saja korban dipepet pengendara motor dan merampas tasnya. Korban berusaha mempertahankan barang miliknya hingga akhirnya jatuh tersungkur. Ada seorang pesepeda dari arah Monas ke arah Jalan Jenderal Sudirman, tiba-tiba dipepet oleh seseorang berupaya mengambil tasnya, di mana korban tersebut sedang bersepeda. Karena tahu tasnya mau diambil, akhirnya dia mengamankan tasnya, akhirnya terjatuh. Polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sementara video rekaman CCTV di sekitar lokasi disita polisi. 2 tersangka yang telah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi masih mencari 3 anak hilang di Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selain menyisir lokasi hilangnya anak, polisi juga meminta keterangan pengawas operator alat berat di perkebunan yang menjadi tempat ketiganya hilang. Ini bannya keras, Bang, jadi lari-lari. Awas, kepala. Memasuki hari ke-10 hilangnya ketiga anak di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, polisi kembali menyisir lokasi areal perkebunan untuk mencari keberadaan ketiganya. Dengan menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki, polisi menyisir tiap sudut yang merupakan titik terakhir lokasi hilangnya ketiga anak. Menyatakan untuk mencari radius pencarian mencapai ratusan hektar dari lokasi ketiganya terakhir kali dilihat secara berulang-ulang. Di lokasi juga polisi meminta keterangan pengawas operator alat berat di sekitar perkebunan. 3 anak yang masih berusia 7 tahun hilang pada 18 Oktober lalu dan menghebohkan warga desa. Ratusan pengendara terjaring razia dalam operasi Zebra Jaya 2020 yang digelar petugas gabungan di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Mayoritas pelanggar merupakan pengendara kendaraan roda 2. Razia gabungan TNI Polri dan Satpol PP dalam sandi operasi Zebra Jaya 2020 menyasar sejumlah pengendara roda 2, roda 4 hingga pejalan kaki. Di kawasan Jakarta Timur, setidaknya 120 lebih pengendara terjaring razia yang telah digelar selama 2 hari. Terbanyak adalah pengguna kendaraan bermotor. Kebanyakan pengendara ditilang akibat tidak menyalakan lampu dan tidak membawa surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK. Petugas juga menindak warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan.
Di Jalan Pramuka Senen, Jakarta Pusat, banyak pengendara kabur hingga bersembunyi di balik mobil mewarnai razia operasi zebra yang digelar polisi. Meski berbahaya, namun aksi para pengendara terbilang nekat demi menghindari petugas. Kebanyakan pelanggar ditilang karena melewati jalur cepat underpass Senen karena terburu-buru. Para pengendara yang ditilang mengaku tidak mengetahui adanya operasi zebra. Sementara itu di Kemayoran, Jakarta Pusat, debat antara polisi dengan pengendara yang terjaring operasi zebra tidak terhindarkan. Selain itu, pengendara banyak yang kabur menghindari polisi karena takut terkena operasi zebra. Dalam kegiatan tertib jalan raya yang dilakukan di Kemayoran, Jakarta Pusat, petugas masih mendapati sejumlah pelanggaran, diantaranya tidak mengenakan helm dan berkendara tanpa dilengkapi surat. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Gatot Edi Pramono inspeksi mendadak ke Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.